Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Melalui renungan Jumat Agung hari ini, saya mau menunjukkan gambar ini pada Bapak dan Ibu. Siapa tahu ada yang ikut kemarin-kemarin. Sudah gambarnya? Atau kalau misalnya tidak ada di situ, saya cerita aja deh. Jadi gambar yang saya mau tunjukkan adalah tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Ada yang ikut untuk komen di beberapa waktu yang lalu ya, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Mungkin ada yang ikut juga meramaikan tagarnya. Tagar yang muncul sebagai bentuk kekecewaan, kekritisan kita sebagai rakyat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Itu kan ya, asal mulanya kenapa ada tagar Indonesia gelap. Indonesia gelap karena pemerintahnya gelap gitu. Dianggapnya seperti itu, makanya karena gelap ya kabur aja dulu gitu. Ya kita memang bisa lah ya, kalau misalnya kita mau mengkritisi, mau memandang misalnya pemerintah, apalagi di zaman yang katanya sudah zaman reformasi, lalu kemudian sudah penuh dengan kebebasan berpendapat, kita memang bisa untuk mengkritik pemimpin negeri kita, atau bahkan ngomong kekecewaan kita dan semua harapan-harapan kita dengan kritikan yang sangat keras kepada pemerintah di zaman sekarang secara kritis, kecewa pada pemerintah, dan kemudian seseorang mengambil keputusan ABCDE seperti yang tadi ya, kabur aja dulu. Ya bisa sih memang. Sama halnya seperti Bapak dan Ibu kalau misalnya kerja di kantor, bos kita nggak terlalu bagus, lalu kemudian kita pikir ayo kita demo bos kita gitu ya. Bisa. Bahkan kalau di kantor nggak suka sama bosnya ya tinggal pergi aja, cari tempat kerja yang baru gitu. Kita bisa melakukan itu. Tapi apakah menjadi pertanyaan bagi kita sewaktu kita memandang kita sebagai rakyat, lalu kemudian kita mendemo pemerintah, atau kita di kantor lalu kemudian kita mendemo orang-orang yang punya otoritas di situ gitu ya. Sewaktu itu terjadi, lalu kemudian kita memandang kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, cobalah mari kita merenungkan apakah kita memang selayak itu untuk memperlakukan hal yang sama gitu ya. Kepada siapa? Kepada Tuhan saat kita memandang Dia. Saat sesuatu ada yang kita pandang gelap juga, di satu titik itu kita tidak mengerti, di satu titik itu kita kecewa, dan di saat yang sama kita juga sedang memandang Tuhan. Jadi ibaratnya kita memandang salib, tetapi kita juga memandang kekecewaan kita, keparahan kita, dan bersamaan dengan itu maka kemudian tergabunglah menjadi satu. Karena kita memandang gelap, maka kita pikir Tuhan itu gelap. Indonesia gelap, lalu kemudian kita pikir, bukan cuma Indonesia yang gelap, Tuhan juga gelap nih kayaknya. Apakah kita memang bisa selayak itu dalam memandang hidup kita bersama dengan Tuhan? Bukankah hal itu yang dialami oleh para murid Yesus sewaktu bertemu dengan peristiwa penyaliban, pergi ke Bukit Golgota, bahkan nanti sudah wafat, pergi ke gua untuk memakamkan. Lihat saja apa yang dilakukan oleh para murid Yesus lah. Gambaran tadi yang kita lihat di awal kebaktian itu udah 90%
persis karena yang datang ke Bukit Golgota ya kebanyakan memang ibu-ibu, perempuan. Murid Yesus yang lain kemana? Ada memang kayak misalnya salah satunya, cuma satu. Kalau di Injil Yohanes kan yang murid yang dikasihinya gitu kan. Satu tuh, Yohanes itu ada di Golgota. Dan murid yang laki-laki yang lain mungkin ada juga, tapi sudah jelas tidak sebanyak kaum perempuan yang hadir dari mulai penangkapan sampai dengan Bukit Golgota, bahkan sampai minggu besok gitu. Itu kebanyakan kaum perempuan memang, ibu-ibu. Tadi ada yang ketunjuk-tunjuk ya. Gara-gara kamu. Ya memang gara-gara kita. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. Suatu Yesus tangkap, disalib, menderita, wafat. Jangan buru-buru ke minggu gitu ya. Suatu mereka nggak punya jawaban apa-apa, penjelasan apa-apa terhadap apa yang mereka lihat. Sehingga sewaktu mereka nggak punya jawaban apa-apa, nggak punya penjelasan apa-apa, sudah keburu ketakutan, kocar kacir, maka yang muncul hanyalah kekecewaan. Makanya ada yang menyangkal, makanya ada yang balik kampung, betul kan ya? Makanya ada yang ngumpul memang, tapi nutup semuanya gitu. Rumahnya ditutup-tutupin, gak berani ketemu sama dengan intinya guyup bersama-sama. Lalu kemudian ada sesuatu yang mereka lihat dan mereka gak bisa menjelaskannya, gak bisa memaknainya, maka yang terjadi adalah kocar-kacirlah mereka. Dan dalam perikop pembacaan Alkitab kita hari ini, seperti yang saya sudah spill dari hari kemarin ya, bahwa di Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan Paskah besok, hari Minggu maksudnya, kita tuh di tahun ini ada sesuatu yang menarik karena kita mengambil bacaan, ya bukan kita, gereja kita atau bahkan bacaan gereja sedunia mengambil bacaan yang tidak persis langsung menunjuk pada satu peristiwa itu. Jumat Agung harusnya ya peristiwa yang kayak tadi kita lihat, yang didramatisasikan, Yesus yang membawa salib ke Bukit Golgota, lalu kemudian wafat. Perhatikan, ingat-ingat aja beberapa tahun ke belakang, pasti yang dilihat adalah itu. Tapi sekarang di tahun ini, Kamis Putih kemarin, kita nggak bahas tentang Yesus yang basuh kaki ayat Alkitabnya. Di kebaktian Jumat Agung hari ini kita juga nggak bahas dari Injil, malah kita membahas dari surat Ibrani. Dan dalam perikop kita hari ini ada pola yang sama. Walaupun kita membahas sesuatu yang tidak langsung memfokuskan pada peristiwa Kristus, tetapi ada pola yang sama karena kematian Kristus itu juga kemudian diingat, dilakukan oleh para murid, bahkan jemaat mula-mula gitu ya. Dan polanya, ada pola yang sama, dan itu yang saya mau ajak untuk kita lihat dan kemudian kita renungkan bersama-sama hari ini. Saat jemaat di surat Ibrani ini memandang salib Kristus sebagai sesuatu yang gelap juga, bagaimana tidak mereka di segala arah padanya. Anggaplah kita nih ya sebagai keluarga jemaat di Ibrani misalnya, yang disebut sebagai keluarga jemaat Ibrani. Anggaplah kita nih ya, kita suatu kita ketemu dengan orang di luar sana, maka orang di luar sana ada yang menyaksikan tentang apakah Yesus mati di kayu salib, apakah Yesus bangkit. Nah, kalau jemaat mula-mula pada waktu itu ketemu dengan orang-orang yang berbelakang Yunani, pagan. Orang pagan nggak percaya dengan kebangkitan. Orang Yahudi nggak percaya kebangkitan, Saduki minimal.
Sehingga suatu kita bersama-sama berhimpun, lalu kemudian kita ketemu dengan perbedaan yang luar biasa besar di luar sana sebagai jemaat pemula, maka sudah pasti akan mikir, kenapa saya berbeda dengan yang masyarakat umum? Dan bukan hanya di situ saja ya. Ada satu hal yang kalau menurut saya paling nampol gitu ya, yang menonjol sangat kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Suatu orang Yahudi dengan sangat keras mempertanyakan ke orang Kristen pada waktu itu, kamu mengatakan bahwa Yesus penebus, Yesus menebus, Yesus imam. Bacaan kita kan ya, kita punya imam besar. Lalu kemudian sederhana tapi nampol oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu memangnya kamu nggak tahu Yesus dari keturunan keluarga mana? Yesus itu keturunan keluarga mana? Bapak ibunya keturunan Daud. Sedangkan untuk jadi imam buat orang Israel, keturunan mana? Ya, betul sekali, Lewi. Lewi itu dari Harun. Harun, Musa, Harunnya yang jadi pimpinan, leluhurnya, ibaratnya mah pendetanya orang Yahudi gitu ya, Harun. Sedangkan latar belakang keluarganya Kristus ya Maria dan Yusuf, bapak secara legal hukumnya itu bukan dari Lewi. Sebetulnya ada yang Lewi iya, tapi secara khusus keluarga Yesusnya sendiri, Yusuf dan Maria bukan dari Lewi. Mereka dari jalur keluarga Daud. Makanya pengenapan mesianik kan gitu kan ya. Sehingga sewaktu mereka dipertanyakan kayak gitu, coba bayangin kita sebagai jemaat di sana dah pada waktu itu gitu ya. Pasti akan bilang, lah iya ya, kok bisa ya gitu ya. Kok bisa iman saya bilang bahwa Yesus itu penebus, Yesus itu begini-begitu, sedangkan ini satu pernyataan kritis saja dari orang Yahudi, lalu kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya, dan kemudian saya yang awalnya sudah bersuka cita lalu tiba-tiba gelap semuanya. Maka nggak usah heran sewaktu Bapak dan Ibu kita semua tadi membaca ayat 25 kan dia bilang ya itu dengan bahasa nasihat ya, jangan menjadi mengikuti orang-orang apa yang dibiasakan oleh orang-orang, yaitu mulai pergi dari persekutuan. Ya di satu sisi dinasihatkan seperti itu, tapi bayangkan sewaktu kita tahu bahwa latar belakangnya seperti itu, bahwa mereka tiba-tiba menjadi bingung dengan iman mereka, memandang salib Kristus dengan sangat gelap. Maka kalau buat saya mungkin sesuatu yang wajar, suatu seseorang mulai berpikir untuk ya udah kabur aja dulu gitu kan. Iman saya gelap, kabur aja dulu. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja Bapak dan Ibu. Satu, jalan Tuhan kita anggap gelap, kita tidak mengerti maksud Tuhan, kita marah, kita kecewa dalam banyak kesempatan, banyak hal. Saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan sewaktu kita menganggap jalan Tuhannya yang gelap. Jangan-jangan bukan jalan Tuhannya yang gelap, tetapi justru yang gelap adalah diri kita, sehingga gelapnya diri kita itu menutup mata kita untuk mau menanti pergerakan Tuhan selanjutnya dan menunjukkan terangnya dalam kehidupan kita. Suatu kita menganggap bahwa kenapa sih jalan Tuhan susah banget untuk saya mengerti? Jangan-jangan bukannya Tuhan yang gelap, tetapi ya kitanya saja memang yang tidak sesabar itu untuk menantikan pergerakan Tuhan. Kalau misalnya dalam bahasa tema sinodal kita kan dibilangnya apa?
Kristus telah membawa jalan yang baru dan yang hidup. Sewaktu seseorang kecewa kan biasanya kan, oh saya maunya ke sana Tuhan. Nah, sebutlah apa aja. Saya maunya menikah dengan orang ini Tuhan. Saya maunya bekerja di kantor yang ini Tuhan. Saya maunya dapat kehidupan di masa depan seperti ini Tuhan. Segala sesuatunya ini tidak seperti yang kita bayangkan, maka kekecewaan muncul. Tetapi kan ada satu hal yang sama sekali kita belum tahu tentang apa pergerakan Tuhan yang selanjutnya. Setiap kita hanya memandang satu hal yang kita anggap gelap, sedangkan Tuhan bisa jadi, ini masih pakai bahasa bisa jadi ya, bisa jadi punya jalan yang memang tidak sama dengan yang kita pikirkan, tetapi justru disitulah kita menemukan terang Tuhan bersinar dan memberkati kehidupan kita. Kita ambil contoh konkret dari Bapak dan Ibu. Di surat yang kita baca di surat Ibrani, suatu jemaat mula-mula dituding oleh orang-orang Yahudi, bagaimana mungkin Yesus itu imam penebus, sedangkan Yesus bukan keturunan imam, dan semua orang pada apa sih istilahnya, ibaratnya tersentak dan kemudian nggak tahu harus ngejawab apa. Ternyata Tuhan menjelaskannya. Dan ini kayaknya bukan kali pertama kita membahas surat Ibrani. Kayaknya kita beberapa kali membahas surat Ibrani. Dan Tuhan menjelaskannya dengan cara yang, kalau buat saya, ibaratnya kalau misalnya dari sebelah sana gitu ya, ibaratnya mau mencoba untuk nampol kita, dibalas dengan jawaban dari Tuhan dengan cara apa? Ditangkis dan kemudian disentil balik gitu. Ternyata Tuhan menjelaskannya dengan cara apa? Ada yang masih ingat? Dengan cara keimaman berdasarkan hukum Melkisedek. Kita pasti ingat Melkisedek. Melkisedek adalah orang yang datang berjumpa dengan Abraham. Kejadian 12 atau di sekitar pasal itu gitu ya. Lalu kemudian memberkati Abraham. Lalu kemudian Abraham bilang sama Melkisedek, engkau adalah imam Allah yang maha tinggi. Atau di dalam teksnya dikatakan seperti itu. Boleh tanya lagi ya, Melkisedek sama Harun siapa duluan hidup? Melkisedek sama Harun siapa duluan hidup? Betul sekali, gampang ya. Melkisedek. Kenapa? Karena ketemu sama Abraham. Abraham kan kalau secara kronologi waktunya kan Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Dari Yakub ini kemudian 12 anak Yakub yang kemudian menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel, di mana nanti setelah di jauh ke depan gitu ya, suatu bangsa Israel ke Mesir, keluar dari Mesir, baru muncul Harun, baru muncullah keimaman di situ. Dapat yang Abraham di sini, Harun di sini banget, jauh banget. Dan suatu orang Israel bilang, kan imam harus di sini nih, harus ada dari Harun. Lalu kemudian Tuhan dengan gamblangnya menjelaskan kenapa terpaku pada yang ini, sedangkan di sini jauh sebelum Harun ada, jauh sebelum keimaman ada di bangsa Israel, di zaman Abraham sudah ada imam Allah yang maha tinggi. Suatu Abraham hidup, orang Israel di mana? Enggak di mana-mana. Belum hidup. Belum keluar. Yakub aja belum ada. Jadi suatu orang pada waktu itu ya, suatu orang mengkritisi keras gitu ya, lalu kemudian kita kayak ngeblank, wah kita harus jawab apa? Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan menjelaskan, nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah jadi gelap. Ini loh jawabannya, ini loh alasannya. Maka
disitulah yang saya maksud. Soalnya kita menganggap bahwa jalan Tuhan gelap, mungkin malah sebaliknya, kitanya saja yang menggelapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh Tuhan sebagai penjelasan pada akhirnya. Perikop kita ngomong kayak gitu ya, para murid emang nggak kayak gitu juga polanya, pola yang sama. Suatu para murid tidak menjelaskan. Coba perhatikan deh, di dalam Injil-Injil emangnya Yesus nggak menjelaskan kepada para murid. Nanti lihat ya di Matius ya. Di Matius itu ada judul perikopnya, pemberitahuan pertama tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus cerita tuh. Pemberitaan kedua, ketiga, keempat. Sebelum hari ini, sebelum Jumat Agung. Sehingga sewaktu mereka nggak punya jawaban, sebetulnya enggak juga. Harusnya mereka tahu. Tapi menjadi tidak tahu karena memang mereka gelap. Hari ini, saat kita memandang salib Raja kita, sayangnya tadi duduk sehingga saya tidak memperhatikan semua Bapak dan Ibu, tapi saya percaya suatu Bapak dan Ibu tadi melihat drama yang dipersiapkan oleh PHRG, pasti menjadi sedih, pasti menjadi tergerak untuk berubah gitu ya. Soalnya kita melihat drama seperti itu, kita tahu bahwa Kristus disalibkan, maka hari ini jangan hanya berhenti melihat Kristus disalibkan dan kemudian kita bersedih, tapi tergeraklah untuk apa? Untuk menyalibkan juga semua hal-hal yang gelap di dalam kehidupan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita. Hari ini jangan hanya memandang Kristus berada di salib, tetapi ingatlah bahwa Kristus disalib untuk membawa semua yang gelap itu disalib. Hari ini kita menyerahkan hal itu. Salibkan itu semua agar pada akhirnya kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan kemudian kita melihat terangnya yang ajaib, menemukan jalan yang baru, hidup yang baru, dan kemudian kita bersyukur karena hal itu. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.